Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridia Ayu Andini, NIM 0. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Mai Andri Nur Hafifah mengenai Living Quran. Muhammad Mansur berpendapat bahwa pengertian The Living Quran sebenarnya bermula dari fenomena Quran in everyday life, yang tidak lain adalah makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Maksud Muhammad Mansur adalah perilaku masyarakat yang dihubungkan dengan Al-Quran pada tataran realitas di luar maqasid an-nas. Al-Quran atau teks mempunyai fungsi sesuai dengan apa yang bisa dianggap atau dipersepsikan oleh satuan masyarakat dengan beranggapan akan mendapatkan fadilah dari pengamalan yang dilakukan dalam tataran realitas yang dijustifikasi dari teks Al-Quran. Pada masyarakat modern, orientasi Al-Quran dan interaksi dengan Al-Quran berbeda bila dibandingkan dengan abad lalu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab langsung berinteraksi dengan Al-Quran bertepatan dengan diturunkan wahyu, dan mereka langsung meminta Nabi Muhammad untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Selain mengajar membaca, Nabi Muhammad juga mempunyai penulis wahyu pada periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, salah satu penulisnya adalah Abdullah bin Abi Sarh, dan yang penulis pada waktu Madinah adalah Ubay bin Ka'ab. Dan orientasi yang tampak pada masa tersebut adalah untuk melestarikan dan menjaga Al-Quran di samping sebagai hujjah. Dan hal ini terus berlanjut sampai dijadikan dasar oleh Abu Bakar dalam menghimpun Al-Quran. Tetapi pada masa modern ini, interaksi Muslim jauh berbeda dengan pada masa Nabi Muhammad SAW. Di beberapa daerah di Indonesia ada perspektif dan anggapan bahwa seseorang tidak dianggap sempurna Islamnya kalau mereka tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga banyak daerah yang menekankan belajar ilmu agama, khususnya Al-Quran dibandingkan dengan pendidikan umum. 4. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai rujukan awal umat Islam dalam menentukan hukum juga menjadi power dalam kehidupan, sebab Al-Quran mempunyai daya magnetik dalam perilaku umat Islam. Selain memiliki nilai ibadah ketika dibaca, Al-Quran juga mengatur tata cara berperilaku dan harus menjadi pedoman kehidupan umat Islam. Kandungan isi Al-Quran terhadap manusia dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Pertama, akidah yang wajib diimani. Iman yang terdapat dalam doktrin Islam. Masalah akidah adalah masalah personal. Tidak ada orang yang dapat mengetahui akidah seseorang kecuali Allah yang Maha Esa. Kedua, hukum-hukum praksis yang mengatur tentang interaksi manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Ketiga, perilaku mulia yang mendidik manusia untuk berbuat baik, baik dari segi zahir maupun batin. Kelakuan bagi zahir menjadikan manusia harmonis dan batin yang mengontrol ego dan sebagainya. Keempat, berisi janji dan ancaman Tuhan kepada hamba yang beramal baik dan mematuhi perintah, serta menjauhi larangannya untuk tidak berbuat maksiat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mustafa Al-Ghulayani, sebagaimana dikutip oleh At-Tailah tentang kandungan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran terdapat prinsip-prinsip kemasyarakatan yang universal, dan di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadikan Al-Quran itu selalu sesuai untuk segala zaman dan tempat. Kesimpulannya, Living Quran pada kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu ketika Rabu malam Kamis atau Kamis malam Jumat, itu biasanya kita mengikuti tahlilan RT maupun tahlilan saat ada kematian. Dan juga pada anak-anak biasanya dilakukan pada sore hari, mereka mengaji juz amma maupun menghafal surat-surat pendek yang lainnya. Itu merupakan pengamalan The Living Quran pada kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.